Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Nurhaliza, NIM 20591198. Saya akan meneruskan penjelasan dari bagian B, yaitu nomor 3 dan 4. Dan saya akan menjelaskan bagian D, pendudukan Jepang di Indonesia. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu nomor 3 dan 4. Nomor 3, terjadinya klaim budaya. Perkembangan globalisasi juga memudahkan budaya asing maupun budaya negara keluar masuk negara. Adanya keberagaman suku dan budaya di Indonesia menjadi salah satu target mudah terjadinya imperialisme. Sadar atau tidak bahwa budaya Indonesia sendiri mulai ditarik oleh negara lain. Bahkan banyak orang asing yang suka belajar budaya Indonesia. Bahkan banyak juga budaya-budaya Indonesia yang berkembang di negara lain dan dipelajari di sana. Salah satu contoh klaim budaya Indonesia adalah negara Malaysia, yang dianggap sudah mengklaim budaya Indonesia sehingga 7 kali atau bahkan lebih. Dan yang 4, Freeport di Papua merupakan sebuah perusahaan perkembangan yang dikuasai oleh pihak asing, di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Freeport, MC Moran, Chopper dan Gold Inc. Pemegang saham ini merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia dan merupakan perusahaan Amerika. Kondisi ini merupakan salah satu contoh imperialisme modern di Indonesia, di mana salah satu investasi terbesar di Indonesia tidak dikelola atau dimiliki oleh Indonesia sendiri, tetapi dikuasai oleh perusahaan asing. Menurut sumber sejarah, munculnya PT Freeport ini merupakan salah satu balas budi oleh Presiden Soeharto kepada pemerintahan Amerika Serikat, yang telah membantu menumpas G30 SPKI atau kelompok PKI di Indonesia, namun tidak disangka berdampak panjang bagi Indonesia sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian D, pendudukan Jepang di Indonesia. Markas besar Kemaharajaan Jepang membentuk Tentara Umum Selatan, yang meliputi yang pertama, Tentara ke-14 dipimpin Letjen Hotman Masharu dengan wilayah operasi di Filipina. Yang kedua, Tentara ke-15 dipimpin Letjen Lida Sojiro dengan wilayah operasi di Thailand dan Burma. Yang ketiga, Tentara ke-16 dipimpin Letjen Imamura Hitoshi dengan wilayah operasi di Indonesia atau Hindia Belanda. Yang keempat, Tentara ke-25 dipimpin Letjen Yamashita Tomoyuki dengan wilayah operasi di Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa divisi dalam struktur pasukan tersebut. Pada 1 Maret 1942, Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura telah mendarat di Pulau Jawa di 3 tempat, yaitu yang pertama di Teluk Banten, Jawa Barat, yang kedua di Eretan Wetan, Jawa Barat, yang ketiga di Kragan, Rembang, Jawa Barat. Tentara Jepang dengan mudah merebut kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, dan lain-lain. Pada 8 Maret 1942, Letjen Heinter Porten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerang tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerangan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati, dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal De Jarat dan Jenderal Terporten. Pada 8 Maret 1942, dimulai zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Itulah penjelasan dari saya materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.